Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pada uji prasyarat yang ketiga, yaitu linearitas. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, untuk uji linearitas ini biasanya digunakan sebagai prasyarat uji regresi dan uji korelasi. Namanya saja korelasi berarti hubungan. Nah, hubungan linear adalah hubungan yang menunjukkan peningkatan skor satu variabel diikuti dengan peningkatan variabel lainnya atau sebaliknya. Hubungan linear dapat bersifat positif atau negatif. Misalnya seperti ini. Kalian mau jualan. Kalian punya produk ya, masakan. Terus akan kalian jual. Tapi kalian tidak pernah promosi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak terjual kan ya? Nah, beda lagi kalau misalkan kalian punya produk, terus kalian promosi, gencar-gencaran. Nah, itu produk itu akan cepat terjual. Nah, ini adalah hubungan antara dua variabel yang perlu kita tahu hubungannya seperti apa. Apakah hubungannya itu kuat, sedang, atau lemah. Nah, sebelum masuk ke hubungan atau uji hubungan, uji korelasi, kita perlu ada uji linearitas. Uji ini bertujuan untuk melihat hubungan dua variabel membentuk garis lurus linear dengan cara membandingkan data empirik dengan data ideal. Hipotesisnya sama seperti homogenitas maupun normalitas, kita harus membuat dulu hipotesis. H0-nya hubungan dua variabel tidak linear, H-nya hubungan dua variabel itu linear. Oke. Nah, kalau menggunakan SPSS, uji linearitas pada SPSS, itu mudah. Seperti biasanya, kita buat dulu variabel view. Kita masukkan datanya, lalu kita analyze, compare, match, isi dependent list-nya, variabel terikatnya siapa, isi independent list-nya, variabel bebasnya siapa, option, test for linearity dicentang, lalu oke. Pembacaan datanya itu pada deviation from linearity. Nanti saya tunjukkan pada SPSS. Jika P lebih besar dari 0,05, maka hubungan dua variabel linear. Jika P kurang dari 0,05, maka hubungan antara dua variabel itu tidak linear. Nah, misalkan ini, jangan ini ya, kita ganti nilai awal. Oke, misalkan ada dua nilai, yaitu nilai awal dan nilai akhir. Nah, kita ingin tahu hubungannya seperti apa. Langsung saja dibuka SPSS-nya. Nah, nih. Jadi ini adalah nilai yang sudah saya masukkan biar cepat ya. Nah, ini di variable view sama, ketik aja nilai awal, nilai akhir. Seperti biasanya, measure-nya jangan lupa scale. Oke, jika sudah, lalu kita analyze. Analyze, compare means. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, saya ulangi saja biar udah. Nah, pada bagian ini ada dependent list dan independent list. Dependent list ini adalah variabel terikat, dependent list-nya adalah variabel bebas. Maksudnya apa? Variabel terikat berarti variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel bebasnya itu adalah variabel yang mempengaruhi. Jika dilihat dari judulnya, itu hubungan antara nilai awal dan nilai akhir, atau hubungan antara nilai awal terhadap nilai akhir, berarti variabel bebasnya adalah nilai awal, variabel terikatnya adalah nilai akhir. Oke, kita masukkan. Nilai awal itu independen, nilai akhirnya itu adalah dependent. Option, kita centang. Nah, kalian mau melihat apa? Kalau di sini kan sel statistiknya ada mean, number of case, ada deviation, misalkan mau saya tambah nilai minimal dan maksimal. Bisa? Nah, ini test for linearity-nya dicentang. Nah, ini centang ya. Continue. Oke. Nah, ini udah muncul.
Ini ya, ini reportnya atau dalam artian deskripsinya. Nilai awalnya berapa, rata-rata berapa, jumlah datanya berapa, maksimal berapa, standar deviasi berapa. Ini ya, nilai awal dan nilai akhir. Kemudian, nah ini yang kita baca, ANOVA table. Di sini ada deviation from linearity. Nah ini yang kita baca. Ini signifikansinya adalah 0,407. Apakah dia lebih dari 0,05? Kita lihat. Nah, ternyata signifikansi pada data tersebut itu 0,407 dan itu lebih dari 0,05. Maka dari itu, hubungan antara dua variabel itu adalah linear. Oke, mudah kan menggunakan SPSS? Jadi sudah selesai ya pembelajaran SPSS pada uji prasyarat. Nah, ini saya ulangi lagi, uji prasyarat. Ada normalitas, homogenitas, linearitas. Sebenarnya ada banyak, cuman saya ajarkan yang ini saja. Normalitas itu jelas untuk semua uji statistik parametrik. Kalau untuk homogenitas itu uji ANOVA atau perbedaan, sedangkan linearitas itu untuk korelasi atau regresi. Ini sudah ada di sini. Jadi habis ini saya kasih tugas sama seperti homogenitas. Silakan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung diketik saja di Google Classroom. Nanti akan saya jelaskan di situ. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.